Selamat pagi Bu Fitri, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan materi tentang perlawanan Mataram Islam terhadap VOC. Latar belakang perlawanan Mataram Islam melawan VOC. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai puncak kejayaannya. Pada saat itu, Mataram menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Sultan Agung merupakan Raja Mataram yang gigih memerangi VOC. Kedudukan VOC di Batavia dianggap Sultan Agung sebagai ancaman terhadap dominasi Mataram di Jawa. Selain itu, keberadaan VOC di Batavia juga menyebabkan penderitaan bagi para pedagang pribumi, karena VOC melakukan monopoli dan sering menghalang-halangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang di Malaka. Maka dari itu, Sultan Agung mengirim pasukan Mataram ke Batavia untuk menyerang VOC. Pada tahun 1636, Sultan Agung mengirim Pangeran Selarong, saudara seayah Sultan Agung, putra Penembahan Hanyakrawati, dan Selir Lung Ayu dari Panaraga, untuk menaklukkan Plambangan di ujung timur Pulau Jawa. Meskipun mendapat bantuan dari Bali, negeri Blambangan tetap dapat dikalahkan pada tahun 1640. Sekarang kita akan lanjut ke bagian penjelasan. Dalam masa pemerintahan Sultan Agung, seluruh Pulau Jawa sempat tunduk dalam kekuasaan Kesultanan Mataram, kecuali Batavia yang masih diduduki oleh militer VOC Belanda. Sedangkan desa Banten telah berasimilasi melalui peleburan kebudayaan. Sultan Agung menjalin hubungan diplomatik dengan Makassar, negeri terkuat di Sulawesi pada saat itu. Sultan Agung berhasil menjadikan Mataram sebagai kerajaan besar yang adiluhung dan mengenalkan sistem-sistem pertanian. Kehidupan rakyat hanya bergantung pada sektor pertanian seluruhnya. Bentuk perlawanan. A. Serbuan pertama ke Batavia. Perlawanan pertama pada VOC dilakukan pada Agustus 1628 yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso. Meskipun menempuh jarak yang jauh, pasukan Mataram mampu melakukan serangan terhadap VOC sepanjang hari. Pasukan Mataram bermukim di daerah Marunda untuk membangun benteng darurat yang terbuat dari bambu. Namun, benteng tersebut dibakar kompeni. Pada saat itulah, pasukan bantuan dari Mataram yang dipimpin oleh Suro Agul-Agul, Dipati Uposonto, Dipati Manduru Rejo, dan Dipati Ukur mulai bergerak menyerang kota, tetapi kesulitan karena tembakan yang gencar dilakukan oleh kompeni. Upaya yang dilakukan pasukan Mataram berikutnya adalah membendung Sungai Ciliwung agar penghuni benteng Belanda kekurangan air. Strategi ini cukup efektif. Terbukti, bangsa Belanda kekurangan air dan terjangkit wabah penyakit malaria dan kolera yang sangat membahayakan. Kondisi pasukan Mataram kelelahan sehingga mereka mengundurkan diri dan perlawanan saat itu mengalami kegagalan. Bentuk perlawanan yang kedua adalah serbuan ke Batavia. Setelah gagal di serangan pertama, Sultan Agung menyusun strategi untuk menyerang Batavia dengan cara menambah dan meningkatkan jumlah kapal dan persenjataan. Tak lupa juga mereka membangun lumbung-lumbung agar pasukan Mataram tidak kekurangan makanan. Serangan ini dilakukan pada tahun 1629 di bawah pimpinan Dipati Puger dan Dipati Purbaya. Pasukan Mataram melengkapi diri dengan senjata api dan meriam, dan mereka berhasil menghancurkan benteng Hollandia. Namun, Gubernur Jenderal Jepekon mengirim kapal perang ke Tegal dan Cirebon untuk membakar lumbung padi. Peristiwa ini yang menyebabkan pasukan Mataram kekurangan bahan pangan dan kelelahan sehingga mereka memutuskan untuk mundur. VOC menganggap Mataram adalah salah satu kerajaan yang menjadi ancaman terbesar bagi kekuasaannya. Maka VOC mengawasi gerak-gerik Mataram. Setelah wafatnya Sultan Agung, VOC berhasil melemahkan Mataram. Raja-raja Mataram selanjutnya berada di bawah pimpinan VOC. Dalam masa pemerintahan Sultan Agung, seluruh Pulau Jawa sempat tunduk dalam kekuasaan Kesultanan Mataram, kecuali Batavia yang masih diduduki oleh militer VOC Belanda. Sedangkan desa Banten telah berasimilasi melalui peleburan kebudayaan.
Wilayah di luar Jawa yang berhasil ditundukkan oleh Kesultanan Mataram adalah Palembang dan Sukadana, Kalimantan. Sultan Agung juga memilih hubungan diplomatik dengan Makassar, negeri terkuat di Sulawesi saat itu. Sultan Agung berhasil menjadikan Mataram sebagai kerajaan besar, melalui kebudayaan rakyat yang adil uhung dan mengenalkan sistem-sistem pertanian. Pada saat itu, pelabuhan dan juga perdagangan dimatikan dan ditutup, sehingga kehidupan rakyat pada masa itu hanya bergantung pada sektor pertanian. Dan pada saat itu, kalender Hijriah dengan kalender Saka dipadukan dan hasilnya adalah terciptanya kalender Jawa Islam sebagai upaya pemersatu rakyat Mataram. Di lingkungan Keraton Mataram, Sultan Agung menetapkan pemakaian bahasa Bagong yang harus dipakai oleh para bangsawan dan pejabat demi untuk menghasilkan kesenjangan satu sama lain. Sesuai dengan wasiatnya, Sultan Agung yang wafat pada tahun 1645 digantikan oleh putranya yang bernama Raden Mas Sayyidin sebagai Raja Mataram selanjutnya dan bergelar Amangkurat I. Timeline perlawanan pertama. Awal 1628. Berita tentang penyerangan Raja Mataram. Tanggal 13 April 1628. Kiarangga tiba di Batavia dengan kapal bermuatan beras. Tanggal 2 sampai 24 Agustus 1628. Tumenggu Bahurekso tiba di pelabuhan Batavia lalu tanggal 24. Tiba lagi kapal tujuan Malaka. September sampai Oktober 1628. Pasukan Mataram mulai menyerang benteng Hollandia dan terjadi kekacauan. Oktober diadakan serangan umum dipimpin Komandan Batavia Jacques Lefebvre. 1 Desember 1628. Tumanggung Surah Agul memerintah agar Mandurareja dan Upasanta dihukum mati. Timeline serangan kedua. Bulan Mei sampai 20 Juni 1629. Pasukan yang berangkat dalam 2 gelombang. Tanggal 4 Juli 1629. VOC memusnahkan 200 kapal, 400 padi dan segunungan padi. Tanggal 8 sampai 12 September 1629. Orang Mataram dengan parit perlindungan mendekati benteng Hollandia. Benteng Bommel diserbu 200 orang. Tanggal 14 sampai 15 September 1629. Datang gerobak-gerobak berisi meriam ditarik dengan 12 sampai 18 ekor kerbau. Tanggal 17 sampai 21 September 1629. Pihak VOC merencanakan sebuah sergapan. Gubernur JP Kun wafat. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang dampak perlawanan Sultan Agung. Kegagalan yang sampai 2 kali dialami pasukan Mataram di Batavia tentu meninggalkan kesan yang mendalam terhadap Mataram khususnya bagi Sultan Agung. Setelah musibah di Batavia, Sultan Agung memang patut cemas. Pertama, rakyat Pirangan melepaskan diri dari kekuasaan raja karena menyesalkan petaka di Batavia. Yang kedua, musibah di tahun 1628 sampai 1629 mencemaskan lapisan masyarakat Mataram. Oke, jadi saya bakal jelaskan sedikit tentang kejadian di 1628 sampai 1629. Suatu rangkaian kemenangan yang tidak ada putusnya sekarang tiba-tiba berhenti. Dikabarkan bahwa seluruh bangsawan Mataram diliputi rasa takut terhadap Batavia dan mereka menasihati Sultan Agung agar tidak lagi memerintah untuk kembali ke Batavia kecuali Sultan Agung ikut serta. Oke, yang ketiga, Mataram diliputi rasa takut terhadap Batavia. Keempat, kekalahan Sultan Agung mematahkan mitos bahwa ia tidak dapat dikalahkan. Yang kelima, kekalahan Sultan Agung menjadikan VOC di Jawa semakin kuat. Yang keenam, visi Sultan Agung gagal terpenuhi. Dan yang ketujuh, VOC melancarkan serangan dan diambil alih kekuasaan Raja Pribumi. Selain Sultan Agung, tidak ada lagi seorang pun Raja Jawa yang menjadi ancaman serius bagi Belanda hingga masa Pangeran Mangkubumi. Dan tidak akan ada lagi kekuatan Jawa